Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Terima kasih telah menonton video ini. Bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel kami, lalu like video-video kami, serta share ke teman-teman yang lain jika dianggap ini berguna. Sahabat-sahabat juga bisa tinggalkan komentar di kolom komentar jika ada saran, masukan, kritik mungkin. Silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Baik sahabat-sahabat sekalian, dalam memutuskan suatu hal dalam hidup kita mengandalkan otak kita. Otak kita seperti bekerja sebagai prosesor yang mengolah data, mengolah informasi yang dipakai untuk memutuskan segala hal dalam kehidupan kita, baik untuk hal-hal yang remeh maupun untuk hal-hal yang urgent dan penting dalam hidup kita. Kita sangat mengandalkan otak dan pikiran kita. Namun tahukah sahabat-sahabat sekalian bahwa sebenarnya otak kita itu tidak bisa dipercaya 100%. Otak kita atau pikiran kita ternyata memanipulasi data atau menyajikan data yang tidak apa adanya kepada kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita bahas dalam video kali ini. Sifat dasar dari otak atau pikiran kita adalah ingin selalu menyenangkan tuannya, yaitu diri kita sendiri. Dan salah satu hal yang paling menyenangkan dan membuat nyaman manusia adalah perasaan merasa benar dan pintar. Sebaliknya, kita sangat tidak nyaman jika kita merasa salah. Nah, ketika kita sudah mempunyai asumsi atau dugaan, maka otak akan bekerja keras untuk memvalidasi dugaan itu menjadi kebenaran. Dia akan mencari bukti-bukti yang menunjukkan bahwa asumsi atau pendapat kita itu benar. Jikapun tidak ada bukti, otak tidak akan segan-segan untuk memanipulasi informasi dan data guna membangun argumen atau landasan berpikir bahwa dugaan kita itu benar. Dalam otak kita ada bagian yang namanya reticular activating system. Ia adalah sebuah bagian yang berfungsi menjadi gerbang kesadaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, gerbang ini akan sangat sensitif kepada hal-hal yang menunjukkan bahwa pendapat atau asumsi kita benar. Ia akan sangat sensitif untuk menerima segala hal walaupun kecil sekalipun jika itu sejalan dengan asumsi kita. Dan dia akan mengabaikan segala hal atau informasi yang kebalikan dari anggapan atau asumsi kita. Dia akan menolak informasi tersebut. Dalam sebuah buku dikatakan bahwa otak manusia dipenuhi dengan kekacauan informasi. Otak kita menerima sekitar 10 juta bit informasi dari mata per detik, 10 juta bit informasi dari telinga, dan 30.000 bit dari pendengaran. Ketika semua informasi dari luar itu digabungkan dengan informasi-informasi yang sudah ada di internal kita, maka otak mengolah triliunan bit per second. Dan itu hanya dalam satuan detik. Bagaimana dengan sejam? Bagaimana dengan sehari? Otak tidak akan kehabisan informasi atau data untuk dijadikan argumentasi pendukung asumsi atau pendapat kita. Contoh misalnya, jika kita membenci seseorang dan berasumsi orang itu pantas untuk dibenci, kita akan tiba-tiba menjadi ahli pencari kesalahan orang tersebut. Seberapapun kecil kesalahan orang tersebut, seakan-akan tidak akan pernah luput dari pandangan kita. Dan itu bisa menjadi bukti bahwa pikiran atau anggapan kita terhadap orang tersebut benar. Sementara jika ada kebaikan dari seseorang itu, meskipun besar, otak kita akan cenderung mengabaikan atau menolaknya. Ataupun jika kita tidak bisa menolaknya, kita akan mencari alasan bahwa itu bisa diabaikan. Contohnya misalnya umpamanya, kita anggap itu sebagai hanya sebuah kebetulan, atau kebaikannya kita duga ada motif-motif jahat di baliknya. Atau bisa jadi kita anggap itu suatu hal yang kecil, atau kita anggap itu sebagai anomali yang tidak perlu untuk dijadikan referensi untuk kesimpulan kita terhadap orang tersebut. Jadi sebenarnya otak kita tidaklah objektif atau adil dalam memproses data untuk disajikan kepada kita. Ia seperti staf yang mempunyai pedoman asal bapak senang, menyajikan informasi dan data yang hanya menyenangkan tuannya, lalu mengenyampingkan atau mengabaikan data-data meskipun itu ada, tapi membuat tuannya tidak nyaman, maka itu akan diabaikan. Padahal bisa saja data-data yang disajikan itu justru menjerumuskan kita dalam mengambil keputusan. Hal ini mempengaruhi cara kita mengambil keputusan baik dalam urusan yang remeh-temeh
maupun urusan yang besar, bahkan bisa mempengaruhi bagaimana kita menentukan berjalannya bangsa dan negara. Jika kita tengok ke belakang, bagaimana bangsa Indonesia ini sekarang sudah terkubu-kubu dan terkotak-kotak dan saling membenci satu antar yang lainnya. Mungkin saja sebab dari itu semua adalah bagaimana masyarakat terjebak oleh pemikirannya masing-masing. Sejak Pilpres 2019 kita sudah terkotak-kotak dalam berbagai hal. Bahkan itu berlanjut hingga saat ini. Entah kapan bisa berakhir. Ketika kita sudah berdiri di satu kubu, kita akan cenderung menolak semua kebaikan atau hal positif dari kubu lainnya. Tanpa pikir panjang kita akan menolak pendapat-pendapat mereka dan mengabaikan semua hal-hal yang positif dari kelompok yang lain. Dan ketika mereka mempunyai kesalahan, kita akan cenderung selalu menangkap itu dan membesar-besarkannya dan menganggap itu sebagai bukti tak terbantahkan bahwa kubu seberang itu salah dan kubu kita itu benar. Pada awalnya mungkin kita berbeda atau berseberangan karena soal beda pilihan presiden. Akan tetapi pasca Pilpres selesai, kita masih terkotak-kotak karena hanya mengejar klaim kebenaran dan tidak ingin dianggap salah. Itulah mungkin kenapa ketegangan ini tidak ada kunjung selesainya, karena masing-masing haus untuk dianggap benar. Padahal ini tidak akan pernah ada ujungnya. Jadi mari kita cek kembali, sudah seberapa sering kita tertipu oleh otak kita. Sudah berapa banyak kita benci kepada orang atau kelompok karena pikiran kita. Seberapa banyak keputusan penting yang kita ambil karena informasi yang salah yang disajikan oleh otak kita. Jangan-jangan selama ini kita hanya diadu domba oleh pikiran kita sendiri. Baik, mungkin itu video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bisa juga share kepada teman-teman jika dirasa ini bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.